Little by little, Lucifer came to indulge the desire for self-exaltation. The scripture says, "Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Thou hast said in thine heart, I will exalt my throne above the stars of God. I will be like the Most High." Though all his glory was from God, this mighty angel came to regard it as pertaining to himself. Not content with his position, though honored above the heavenly host, he ventured to covet homage due alone to the Creator. Instead of seeking to make God supreme in the affections and allegiance of all created beings, it was his endeavor to secure their service and loyalty to himself. And coveting the glory with which the Infinite Father had invested his Son, this Prince of Angels aspired to power that was the prerogative of Christ alone. Hello everyone. Di dalam video ini akan ditunjukkan dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Tuhan adalah sumber terang, dan karena Tuhan adalah sumber terang, sehingga sinar cahaya terangnya manusia adalah terang yang dipantulkan dari terangnya Tuhan. Demikian juga matahari adalah sumber terang, dan terang bulan adalah terang yang memantulkan sinar terang matahari. Dan hal ini menunjukkan bahwa bulan yang diciptakan pada hari keempat tidak bisa ditempatkan sebelum hari pertama penciptaan untuk digunakan sebagai tanda untuk menghitung sampai hari Sabat hari ketujuh. Dan seandainya bulan sudah ada sebelum hari pertama penciptaan, bulan itu hanya dapat dilihat jika bulan memantulkan sinar cahaya matahari. Sementara firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa matahari dan bulan dan bintang-bintang diciptakan pada hari keempat. Itulah sebabnya mengapa di ayat 2 dikatakan bahwa sebelum hari penciptaan segala-galanya gelap. Video ini akan menunjukkan bahwa bulan yang menjadi ada pada hari keempat menerima dan memantulkan sinar cahayanya dari matahari. Karena bulan bukan seperti matahari. Matahari adalah sumber terang bumi, sementara bulan hanya memantulkan terangnya matahari. Terang bulan adalah sinar terangnya matahari yang dipantulkan bulan. Mari kita baca ayat-ayat Alkitab tanpa memaksakan artinya untuk mencocokkan dengan pendapat-pendapat kita sendiri. Those who undertake to interpret the Bible have corrupted the Word of God and wrested the Scripture from its true meaning by seeking to harmonize the truth of God with the inventions and doctrines of men. The Scriptures are perverted and misapplied, and the gems of truth are set in the framework of error. These teachers are blinded and cannot clearly discern what is the true meaning of the Scriptures. Ayat pertama adalah Yohanes 1 ayat 6-8. Di sini kita lihat Yohanes Pembaptis adalah nabi Tuhan. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan saksi akan terang itu. Kristus adalah terang itu yang menerangi setiap manusia di bumi. Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tapi dia datang untuk memberikan saksi akan terang itu. Jadi, apa artinya saksi? Seorang saksi adalah seseorang yang melihat sendiri suatu peristiwa dan menyampaikannya kepada orang lain yang tidak melihat peristiwa itu, sehingga orang lain dapat melihat atau mengerti peristiwa itu, walaupun orang lain sendiri tidak melihat peristiwa itu. Saksi ini bukan peristiwa itu. Dia hanya menyampaikan apa yang dia saksikan kepada orang lain tentang peristiwa itu. Dia hanya memantulkan peristiwa itu sesuai dengan peristiwa yang dia saksikan. Namun dia bukan peristiwa itu. Kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian yang dia sendiri saksikan. Terang yang dia sampaikan atau saksikan kepada orang lain adalah terang yang dia sendiri saksikan, walaupun dia bukan terang itu. Dia hanya memantulkan terang itu, atau hanya memantulkan apa yang dia saksikan. Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Dia hanya memberi kesaksian akan terang itu. Yohanes bukan Kristus. Yohanes hanya memberi kesaksian tentang Kristus, sehingga orang lain dapat melihat atau mengenal Kristus melalui Yohanes Pembaptis. Terangnya Yohanes adalah terangnya Kristus yang dipantulkan oleh Yohanes. Yohanes sendiri tidak memiliki terang kecuali terang yang dia terima dari Kristus.
untuk dipantulkan kepada orang lain. Dikatakan di sini bahwa Tuhan hanya akan memberikan terangnya kepada mereka yang akan memantulkan terang itu kepada orang lain. Tuhan telah menetapkan bahwa terang kehidupannya melalui gerejanya bersinar menyinari dunia. Dengan gereja menerima terang sumber segala terang, mereka perlu untuk memantulkan terang itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Dengan jelas kita baca bahwa manusia tidak memiliki di dalam dirinya sendiri terang itu, kecuali terang yang dia terima dari Kristus, untuk dipantulkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Sebagaimana Yohanes adalah saksi terang itu, demikian juga kita semua adalah saksi terang itu. Yohanes bukan terang itu, demikian juga kita semua bukan terang itu. Tanpa terangnya Kristus, kita semua gelap. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu, yaitu Kristus, bersinar di dalam kegelapan melalui Yohanes di ayat 6-9. Artinya dunia menolak terangnya Kristus yang disampaikan atau dipantulkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab di Yohanes 3 ayat 27, seseorang tidak dapat menerima apapun kecuali yang dia terima diberikan kepadanya dari surga. Yohanes sendiri tidak memiliki terang ini. Terang yang bersinar dari dirinya adalah sinar yang dia terima dari Kristus, bukan terangnya sendiri yang berbeda dari terangnya Kristus. Dia lanjut, kamu sendiri adalah saksi bahwa yang saya katakan bahwa saya bukan Kristus. Kalau Yohanes katakan bahwa terangnya adalah terangnya sendiri, artinya dia adalah anti-Kristus. Tapi bukan itu yang dia katakan. Lalu dia lanjut di ayat 30, dia katakan, Kristus atau terang Kristus harus bertambah-tambah, sementara terangnya dia berkurang-kurang. Lebih matahari terbit, tambah tidak kelihatan terang yang dipantulkan oleh bulan. Demikian juga dengan Yohanes. Yohanes adalah saksi, dia bukan terang itu. Kata lain saksi adalah pemantul terang itu, bukan terang itu. Seorang saksi peristiwa adalah pemantul peristiwa itu, tetapi dia bukan peristiwa itu. Pekabaran Yohanes yang mempersiapkan kedatangannya Kristus ditolak banyak orang. Akibatnya, banyak orang tidak benefit daripada ajaran-ajarannya Kristus. Dengan menolak pekabaran atau terangnya Yohanes, sebenarnya yang mereka tolak adalah terangnya Kristus. Itu buktinya bahwa Yohanes hanya memantulkan terangnya Kristus. Dia sendiri tidak memiliki terang di dalam dirinya, selain terang yang dia terima dari Kristus. Dengan kata lain, mereka yang menolak kesaksian seorang saksi tidak menerima benefit dari apa yang disaksikan seorang saksi itu. Dengan menolak terang bulan, otomatis saya menolak terang matahari yang dipantulkan bulan. Kristus katakan di Yohanes 5 ayat 46 dan 47, jikalau kamu percaya Musa, kamu juga akan percaya aku, karena Musa menulis tentang aku. Tanpa Kristus, Musa tidak ada tulisan-tulisannya. Lalu Kristus lanjut, tetapi jika kamu menolak tulisan-tulisannya Musa, yang adalah terang, bagaimana kamu akan percaya perkataan-perkataanku, kalau perkataan-perkataan Musa adalah perkataan-perkataannya Kristus? Untuk menolak terangnya Musa, yang adalah saksi mengenai Kristus, otomatis saya menolak terangnya Kristus, yang adalah sumber terang yang dipantulkan oleh Musa. Mari kita transisi ke benda-benda penerang di langit yang diciptakan pada hari keempat, yang diciptakan untuk memberi terang bagi bumi kita ini. Bulan adalah saksi yang setia di langit. Pertanyaannya, bulan adalah saksinya apa? James White, suaminya Ellen White, menjelaskan di Signs of the Times mengenai tanda-tanda di langit yang Kristus nubuatkan di Matius 24 ayat 29. Ditulis di situ, matahari menjadi gelap dan bulan tidak memberi terangnya dan bintang-bintang berguguran. Ada yang mengartikan ayat ini sebagai bukti bahwa bulan memiliki terangnya sendiri, karena dikatakan bahwa bulan tidak memberikan terangnya, yaitu terangnya bulan. Sehingga kesimpulannya, bulan memiliki terangnya sendiri. Kalau hanya dibaca lurus-lurus, tanpa mengklarifikasi apa artinya, tentu saja nampaknya itulah artinya.
Tapi apakah itu caranya untuk menyelidiki kitab suci? Dengan memilih ayat-ayat yang nampaknya cocok dengan pendapat saya, lalu disajikan sebagai kebenaran Alkitab? Kita perlu melihat konteks keseluruhannya dari topik ini. Jikalau ayat itu mengatakan bahwa bulan memiliki terangnya sendiri, walaupun kedengarannya bahwa bulan memiliki terangnya sendiri, seorang pelajar yang jujur untuk mengetahui apa yang benar akan mencari ayat atau kutipan lainnya dari penulis yang sama yang akan mengklarifikasi arti yang dimaksudkan dengan ayat atau tulisan-tulisannya. Kita harus izinkan firman Tuhan itu sendiri yang mengartikan ayat-ayat yang kurang jelas tanpa mengartikan ayat itu sendiri karena ayat itu bunyinya cocok dengan pendapat saya sendiri. Sesuai dengan Petrus, itu adalah interpretasi pribadi, private interpretation. Biarlah firman itu yang menginterpretasi dirinya sendiri. Apalagi kalau penulis kutipan itu sudah dengan jelas mengklarifikasi arti dari ayat atau kutipan yang nampaknya rancu atau tidak jelas. Mari kita baca apa yang ditulis oleh James White sebelum kita baca apa yang ditulis istrinya, yaitu Ellen White. Dia katakan, bulan menyinari dengan terang yang dipinjamkan kepadanya. Dan oleh sebab itu, jikalau matahari yang meminjamkan terangnya kepada bulan menjadi gelap, tentu saja terangnya bulan pun padam. James White menggunakan kata bangkrut. Sumbernya gulung tikar, mataharinya gulung tikar, penyalurnya tentu saja akan bangkrut dan gulung tikar. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat yang ditulis oleh Ellen White, istrinya James White. Miss White mengutip Lukas 21 ayat 25 yang mengatakan bahwa bulan tidak akan memberi terangnya. Apa penjelasan Ellen White mengenai terangnya bulan? Di buku Kerinduan Segala Zaman, dia menulis bahwa terang bulan adalah terang yang memantulkan terang matahari. Dan dia bandingkan terang bulan dengan orang-orang yang cerdas dan cermat pemikirannya yang memantulkan sinar terang matahari kebenaran, yaitu Kristus. Bulan dibandingkan dengan orang-orang yang cerdas dan cermat pemikirannya, dan matahari dengan Kristus sumber terang. Tanpa Kristus tidak ada satu manusia pun yang dapat mengungkapkan terang kebenaran. Karena manusia gelap pikirannya, dan tanpa Kristus, manusia tidak dapat berbuat suatu apapun yang baik ataupun suatu apapun yang terang. Terang manusia adalah terangnya Kristus yang dia pantulkan. Demikian juga terang bulan adalah terangnya matahari yang dipantulkan bulan. Untuk mengartikan tulisan Roh Nubuat sebagai bukti bahwa bulan memiliki terangnya sendiri, ialah untuk menolak tulisan Roh Nubuat yang dengan jelas menyatakan bahwa terang bulan adalah terangnya matahari, bukan terangnya bulan sendiri. Karena bumi kita ini hanya memiliki satu bulan, artinya waktu Ellen White berbicara tentang bulan, yang dia maksudkan ialah tiada lain dari satu-satunya bulan di bumi ini. Dan bulan ini terangnya adalah terang yang dipantulkan dari matahari. Sebanyak apapun kutipan yang mengatakan bahwa bulan tidak memberikan terangnya, itu artinya bulan itu tidak memantulkan terangnya matahari. Apakah Roh Kristus yang menginspirasikan nabi-nabinya akan mengkontradiksi dirinya sendiri? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau saya mempertahankan bahwa Ellen White katakan bahwa bulan memiliki terangnya sendiri, artinya saya harus menolak tulisannya yang mengatakan bahwa bulan memantulkan terangnya matahari. Seorang nabi tidak akan berbicara bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Walaupun kelihatannya tidak cocok, tapi kalau kita setia untuk membandingkan tulisannya dengan tulisan-tulisan lainnya, kita akan temukan keharmonisan dalam tulisan-tulisannya. Saya tidak bisa pilih-pilih tulisannya untuk mencocokkan dengan pendapat saya. Sementara mengabaikan tulisan-tulisannya yang dengan jelas sudah menjelaskan apa artinya dari apa yang tertulis, tanpa harus mengambil konklusi pribadi. Semua yang dengan tekun dan sabar menyelidiki kebenaran firman Tuhan, agar dapat membagikan kepada orang lain dengan cara yang benar dan hati yang rendah, akan menyingkirkan pendapat-pendapatnya mengenai topik yang mau dipelajari, apapun pendapat-pendapatnya, dan dia akan memperoleh pengetahuan yang benar. Sangat gampang untuk salah mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Dengan hanya menekankan ayat itu saja,
dan mengartikan ayat itu yang pada awalnya kelihatannya benar, namun nanti akan terbukti salah. Kalau kita membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan, kita akan temukan kuncinya yang akan membukakan harta kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan melihat bahwa konklusi awalnya tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun kalau dia tetap mempertahankan pendapat awalnya, maka dia akan mencampur baur kesalahan dengan kebenaran. Waktu Roh Nubuat mengatakan bahwa bulan tidak memberikan terangnya, yang dia maksudkan ialah bulan tidak memantulkan terangnya yang dia terima dari matahari. Karena waktu mataharinya menjadi gelap, maka bulan tidak lagi menerima terang matahari, sehingga bulan tidak bisa memberikan terangnya yang diterima dari matahari untuk dipantulkan. Itu adalah kesimpulan hasil membandingkan kutipan dengan kutipan lainnya, tanpa memaksakan artinya sesuai dengan pendapat pribadi. Kutipan berikut dari Ellen White kita baca sebagai berikut. Manusia dari dirinya sendiri tidak memiliki terang. Dengan manusia terpisah dari Kristus, dia tidak akan memantulkan apa-apa. Sebagaimana bulan, waktu wajahnya berpaling dari matahari. Itu sebabnya bagian bulan yang wajahnya berpaling dari matahari, bagian bulan itu gelap. Hanya bagian wajahnya yang menghadap matahari yang memantulkan sinar matahari. Sebagaimana bulan tidak memiliki terangnya sendiri, manusia juga tidak memiliki terangnya sendiri. Kita lanjut kutipannya. Namun waktu kita berpaling menghadap matahari kebenaran, yaitu Kristus, jiwa kita diterangi dengan terang keilahiannya. Fase bulan yang kita lihat terangnya dari bumi adalah fase yang memantulkan sinar matahari yang manusia dapat lihat. Bagian bulan yang tidak terang adalah bagian bulan yang tidak memantulkan terangnya matahari. Saya dapat membuat pernyataan ini berdasarkan kutipan-kutipan yang kita baru baca, bukan berdasarkan interpretasi pribadi saya. Itu sebabnya penting sekali untuk membandingkan tulisan-tulisan penulisnya dengan tulisan-tulisan lainnya. Karena itulah patokannya, bukan saya punya preconceived ideas. Kutipan berikutnya kita baca. Tuhan menetapkan agar sinar terang kehidupannya melalui gerejanya menyinari bumi. Dengan kita menerima terang dari sumber segala terang, gereja akan memantulkan terang itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Sebagaimana manusia memantulkan terang surgawi, demikian juga bulan memantulkan terang matahari. Kedua kutipan berikut ini kita baca. Terang matahari diparalelkan dengan matahari kebenaran, yaitu Kristus. Kristus adalah matahari righteousness, bukan bulan righteousness. Sebagaimana matahari adalah sumber terang yang dipantulkan oleh bulan, demikian juga Kristus atau matahari kebenaran, the Son of Righteousness, yang adalah sumber terang yang dipantulkan oleh gerejanya di bumi untuk menerangi kegelapan dunia. Di buku Matius 5, Kristus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu menerangi semua di sekitarmu, agar Bapa di surga dimuliakan." Ini persis dengan apa yang Yohanes Pembaptis katakan, "Biarlah dia yang bertambah-tambah, dan aku berkurang-kurang, agar dialah yang dimuliakan." Sorotannya ialah kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Demikian juga yang ditunjukkan oleh bulan adalah matahari, bukan dirinya sendiri. John Norton Loverberg, salah satu pioneer Advent, mengomentari 19 Mei 1780 waktu matahari menjadi gelap. Dia katakan, saat itu matahari menjadi gelap, bulan tidak memantulkan terang matahari. Gelapnya matahari yang menyebabkan matahari tidak menyinari bulan, sehingga bulan tidak memantulkan terangnya matahari. Jadi walaupun dikatakan bahwa bulan tidak menyinari terangnya, itu artinya bulan tidak memantulkan terangnya matahari. Kesimpulan ini berdasarkan ayat-ayat dan kutipan-kutipan, bukan berdasarkan private interpretation. Salah satu ayat yang digunakan sebagai bukti bahwa bulan memiliki terangnya sendiri adalah 1 Korintus 15 ayat 41. Matahari memiliki kemuliaannya, bulan memiliki kemuliaannya, dan bintang-bintang kemuliaannya juga. Ayat ini tidak mengatakan bahwa bulan memiliki terangnya sendiri. Kita perlu untuk membandingkan tulisan-tulisan lainnya yang akan menjelaskan apa artinya dari ayat ini sebelum mengambil kesimpulannya.
Biarlah firman Tuhanlah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apa artinya kemuliaan atau mulia, glory? Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap manusia di bumi ini telah berdosa. Dan akibatnya manusia kehilangan kemuliaannya Tuhan. Dan caranya untuk kemuliaannya dikembalikan, kita perlu memandang kemuliaannya sehingga kita dirubah kembali menjadi serupa dengan Dia yang adalah mulia. 2 Korintus 3 ayat 18. Kemuliaannya adalah karakternya. Kita mengerti bahwa ciptaan Tuhan pada minggu pertama penciptaan mengungkapkan karakter penciptanya, termasuk benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di Mazmur 97 ayat 6 dikatakan, langit menyatakan kebenaran penciptaannya, dan kita melihat karakter penciptanya atau kemuliaan penciptanya melalui benda-benda penerang yang Dia ciptakan pada hari keempat. Namun masing-masing benda penerang kemuliaannya yang diungkapkan berbeda-beda satu dengan yang lain. Di Review and Herald dikatakan tidak ada 2 daun pohon yang sama, yang 100% sama. Namun walaupun berbeda, tapi ada persamaannya. Kesatuan dalam keanekaragaman, yaitu unity in diversity. Seperti bunga-bunga di ladang, perhatikan perbedaannya satu dengan lainnya. Semua detail warnanya berbeda. Tidak ada yang 100% sama satu dengan lainnya. Namun semuanya mengungkapkan kemuliaan penciptanya. Kristus katakan, akulah terang dunia. Sebagaimana matahari dibandingkan dengan bulan di langit, demikian juga Kristus yang adalah sumber semua terang dibandingkan dengan guru-guru di zamannya. Kristus di kutipan ini dibandingkan dengan matahari, sementara guru-guru di zamannya dibandingkan dengan bulan. Sementara matahari menerangi bentang darat, Kristus katakan, akulah terang dunia. Kristus tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah bulan dunia. Dia selalu mengatakan, akulah terang dunia. Dan kata terang itu adalah Sun of Righteousness, matahari kebenaran. Kenapa Kristus tidak katakan, akulah bulan dunia? Karena bulan tidak memiliki terangnya sendiri. Sementara Kristus adalah terang itu atau sumber terang itu. Sebagaimana bulan menerangi terangnya dari matahari untuk dipantulkan ke bumi, demikian juga manusia menerima terangnya dari Kristus untuk dipantulkan kepada kegelapan dunia. Waktu Musa turun dari Bukit Sinai, wajahnya bersinar-sinar dengan terang kemuliaan. Sinar terang kemuliaan yang bersinar di wajahnya Musa adalah pantulan dari terang kemuliaannya Kristus di atas Bukit Sinai. Musa yang adalah saksi yang menyaksikan kemuliaannya Kristus memantulkan kemuliaannya. Musa bukan terang itu. Dia hanyalah memantulkan terang itu. Matahari memiliki kemuliaannya sendiri. Bulan memiliki kemuliaan yang diterima dari matahari, sebagaimana Musa menerimanya dari Kristus. Musa bukan sumber terang itu. Dia adalah saksi yang memantulkan sinar kemuliaannya Kristus. Ayat 1 Korintus 15 ayat 41 digunakan Lunar Sabbath Keepers sebagai ayat bukti bahwa bulan memiliki terangnya sendiri. Pertanyaannya, apakah Musa memiliki terang kemuliaannya sendiri? Kita tahu jawabannya tidak. Musa menerima terang di wajahnya dari Kristus. Demikian juga bulan memiliki kemuliaannya yang berbeda dari matahari. Karena terangnya adalah pantulan dari kemuliaannya matahari, sementara matahari adalah sumber terang. Ayat itu tidak mengatakan bahwa bulan memiliki kemuliaannya sendiri, dan tidak mengatakan bahwa terangnya tidak diterima dari matahari. Ayat itu tidak mengatakan seperti itu. Semua benda penerang di langit mengungkapkan kemuliaan penciptanya. Tapi itu bukan berarti bahwa bulan sebagaimana matahari adalah sama-sama sumber terang. Bulan memantulkan sinar matahari. Sebagaimana Musa, John the Baptist, gerejanya Kristus mengungkapkan kemuliaannya Kristus. Dengan caranya masing-masing, sebagaimana setiap daun indah walaupun berbeda, bunga-bunga di ladang sama-sama indah walaupun tidak ada yang 100% sama satu dengan lainnya. Demikian juga bulan mengungkapkan kemuliaan penciptanya, walaupun bulan itu sendiri bukan sumber terang, sebagaimana matahari adalah sumber terang. Ayat ini dikomentari A.T. Jones. Dia katakan, kemuliaan matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing berbeda kemuliaannya. Bahkan kemuliaan satu bintang dari bintang lainnya juga berbeda.
Kemuliaannya matahari berbeda dari kemuliaannya bulan dan bintang-bintang. Sebagaimana setiap daun di dahan pohon tidak ada yang sama, bunga-bunga di ladang tidak ada yang sama, namun semua mengungkapkan kemuliaan penciptanya. Demikian juga matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing mengungkapkan kemuliaan penciptanya. Namun bulan berbeda dari matahari, karena matahari adalah sumber terang, sebagaimana Kristus adalah terang dunia. Sementara kemuliaannya bulan adalah pantulan kemuliaannya matahari. Sebagaimana Musa memantulkan kemuliaannya Kristus, John the Baptist memantulkan terangnya Kristus, dan gerejanya Kristus juga memantulkan kemuliaannya Kristus. Ayat ini tidak bisa diartikan bahwa bulan memiliki cahayanya sendiri, sebagaimana matahari memiliki terangnya sendiri. Jikalau gerejanya Kristus yang adalah terang dunia memiliki terangnya sendiri dan bukan diterimanya dari Kristus, maka gereja tidak perlu untuk memuliakan Kristus karena gereja adalah pemilik kemuliaannya sendiri. Sementara setiap orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Gereja tidak memiliki kemuliaannya sendiri, kecuali yang dia terima dari Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan, sumber kemuliaanmu. Pertanyaannya, siapa yang menerima kemuliaannya dari penciptanya, yang ingin untuk menjadi sama dengan penciptanya? Seakan-akan dia mengatakan bahwa kemuliaannya adalah miliknya sendiri, dan menyangkal bahwa dia menerimanya dari penciptanya. Namanya adalah Lucifer. Arti Lucifer adalah pembawa terang. Bukan sumber terang, tetapi pemantul terang kemuliaannya Bapa. Dia menjadi sombong karena sinar kemuliaannya yang dia terima dari penciptanya. Dia adalah the morning star, fajar pagi. Sementara Kristus adalah the morning star itu. Apakah Lucifer memiliki terang kemuliaannya sendiri? Tentu saja tidak. Dia cemburu terhadap terang kemuliaannya Kristus. Sementara kemuliaannya diberikan kepadanya untuk memuliakan penciptanya. Dia menginginkan kemuliaan anak Bapa yang anak terima sebagai warisan dari Bapanya, karena Kristus adalah sesungguhnya anak Bapa. Dan kemuliaannya anak adalah hak asasinya sendiri. Lucifer, si pemantul kemuliaannya Kristus, ingin untuk menjadi seperti Kristus, pemilik terang kemuliaannya sendiri. Sementara kemuliaannya adalah yang diberikan kepadanya untuk dipantulkan dan memuliakan penciptanya. Lucifer mau meninggikan dirinya karena sinar terang kemuliaannya. Walaupun kemuliaannya dia terima dari penciptanya, malaikat ini sekarang menganggap bahwa terang kemuliaannya adalah miliknya sendiri, bukan diterima dari penciptanya untuk dipantulkan. Dia menginginkan kemuliaannya yang adalah hak asasi anak Bapa. Untuk mengatakan bahwa bulan memiliki sinar terang kemuliaannya sendiri, tidak diterima dari matahari untuk dipantulkan ke bumi, itu tidak ada bedanya dengan mengatakan bahwa Lucifer patut diangkat posisinya menjadi sama dengan anak Bapa dan Bapa. Dan kemuliaannya sama dalam segala hal dengan kemuliaan Bapanya, sehingga dia tidak perlu untuk memuliakan penciptanya. Inilah yang Lucifer inginkan di dalam hatinya. Untuk mengangkat Lucifer ke posisi penciptanya, sangat mirip dengan doktrin Trinitas yang terdiri dari 3 oknum ilahi yang semuanya co-eternal. Kemuliaannya Bapa adalah kemuliaannya anak yang adalah kemuliaannya oknum ketiga ini. Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya agar Kristuslah yang diangkat tinggi. Kristus merendahkan dirinya agar manusia di selokan dosa dapat dikeluarkan dan ditinggikan. Lucifer yang posisinya di bawah anak Bapa mau meninggikan dirinya sama dengan penciptanya. Kristus dilambangkan oleh matahari. Artinya Lucifer pemantul terangnya Kristus yang mau meninggikan dirinya menjadi sama dengan Kristus yang dilambangkan oleh matahari. Untuk mengatribusikan sinar terang kepada bulan sebagai pemilik terangnya sendiri, ialah untuk mengangkat Lucifer menjadi sama dengan penciptanya. Berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, bulan tidak memiliki sinar terangnya sendiri. Terangnya diterima bulan untuk dipantulkan ke bumi. Dan karena bulan tidak memiliki terang cahayanya sendiri, artinya seandainya bulan sudah ada sebelum hari pertama penciptaan, bagaimana bulan itu bisa dilihat kalau segala-galanya gelap? Sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa matahari dan bulan dan bintang-bintang diciptakan pada hari keempat. Konklusinya, berdasarkan firman Tuhan,
Ajaran doktrin lunar Sabbath bukan doktrin Alkitabiah. Karena doktrin ini mengajarkan bahwa sebelum hari pertama penciptaan, sudah ada bulan, namun tidak bisa kelihatan di tengah kegelapan, sehingga tidak bisa digunakan sebagai tanda untuk menghitung sampai hari ketujuh. Sementara kita semua bisa baca bahwa bulan diciptakan pada hari keempat. Keselamatan adalah pilihan masing-masing. Pelajaran ini ialah untuk menunjukkan apa yang diajarkan firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan dengan teliti, dengan hati yang rendah, dengan membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan, dan mengizinkan firman Tuhanlah yang mendefinisikan persis apa yang dimaksudkan firman itu sendiri. Biarlah firman Tuhan sendiri yang menjelaskan dirinya sendiri, tanpa kita mengartikannya sesuai dengan pendapat-pendapat kita sendiri. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah erat-erat apa yang benar. To God be the glory.